jemput berkah. Bismillah. Nih kita udah kayak boy band ya. Oke, kali ini saya Alif dan Ahilman udah bareng sama Kang Jafar. Tadi Kang Jafar udah janji akan menuliskan suatu tulisan tentang tema kita di pagi hari ini, yaitu tentang ambisi. Apa nih Kang yang dituliskan di pagi hari ini? Ya, karena tentang ambisi dan ambisius ada loh pesan Nabi, Kang. Pesan Nabi dalam hadisnya, kata Nabi, wala tukallifuhum ma yaglibuhum. Janganlah engkau bebani mereka apa yang mereka tidak kuasai. Fa in kallaftumuhum, apabila engkau membebani mereka, fa'ainuhum, maka bantulah mereka. Masya Allah. Ini adalah salah satu hadis Nabi. Masya Allah. Apa nih yang bisa kita tadaburi dari hadis yang dituliskan oleh Kang Jafar? Iya, jika berkaitan dengan ambisi orang tua sama anaknya tadi, Nabi berpesan ya, jangan membebani sesuatu yang berat bagi anak-anak kita. Jika kemudian kita tidak bisa membantu atau kemudian mengarahkan kebaikan terhadap ambisi tersebut. Kadang kan ada bahasa cuci tangan gitu ya. Waktu kita punya keinginan begitu berharapnya luar biasa, tapi saat anak kita menemukan titik misalnya kegagalan dari itu semua, yang kita salahkan bukan kita tapi siapa? Anak kita. Iya kan? Maka ada 3 istilah, Mas Temi. Ya. Ada terserah, ada menyerah, ada berserah. Terserah? Terserah, menyerah, berserah. Apa bedanya? Kalau terserah itu tidak ada tujuan. Oke, terserah nggak ada tujuan. Ibu nggak boleh ketika ditanya anak mau jadi apa, ya udah gimana dia aja. Nggak boleh. Tetap harus punya tujuan. Kalau nggak punya tujuan namanya terserah. Terserah. Menyerah nggak boleh juga. Kalau menyerah nggak ada usaha, itu menyerah. Yang benar itu apa? Berserah. Apa itu berserah? Pastikan tujuannya, maksimalkan usahanya, langitkan doanya, hasilnya serahkan kepada Allah. Status hari ini. Masya Allah. Tulis status hari ini. Panjang banget tadi. Ternyata tadi. Berserah. Pastikan tujuannya, maksimalkan usahanya, langitkan doanya, hasilnya serahkan kepada Allah. Masya Allah. Oke, Itu yang harus dihadirkan. Jadi kalau ibu punya ambisi, punya keinginan sama anak, berarti temani anak kita. Dan ibu jangan membebankan pada anak kita sesuatu yang anak kita merasa berat dengan itu semua. Maka pentingnya musyawarah, pentingnya nanya sama anak kita. Jangan sampai kita mengalami kegagalan yang kedua. Karena biasanya seorang anak yang dikekang oleh orang tuanya di awal, nanti tumbuhnya juga agak penuh dengan kesulitan. Ya, dikekang di rumah, di luar. Wah, gimana tuh biasanya Lip, kalau yang dikekang di rumah? Kasihan kayak Alif, Ustaz. Kenapa lagi Lip? Dikekang di rumah. Alif tiap Sabtu Minggu nggak pernah main-main, nggak pernah. Sabtu nih, pagi Alif les renang, siang les bola, malam les piano. Alhamdulillah besoknya tipes. Dia les mulu, renang, bola. Jangan dikekang, capek kasihan anaknya. Oke, Lip. Ini tulisan kaligrafi dari Kang Jafar ini boleh dikasih nggak ke ibu-ibu? Boleh tadi tuh si ini. Siapa? Ini tadi Lewi Layang gitu. You wanna reach the goal, man? Oke, nah ibu-ibu, tulisan kaligrafi yang ditulis oleh Kang Jafar ini nanti akan kami hadiahkan untuk ibu-ibu yang hadir di studio ya. Alhamdulillah, tepuk tangannya ibu-ibu. Oke, Pak, ada pertanyaan dari sosial media. Kita sambil duduk ya, Lip. Siap. Oke, Kang Jafar saya kesini ya. Oke, Kang. Oke. Ya. Kali ini sudah ada yang kepo lewat sosial media kami dan langsung saja kita lihat ya apa pertanyaan ini dia. Oke, mau nanya dong. Saya kan punya orang tua yang kerjanya cuma nuntut sama ngebandingin saya sama orang lain. Ambisi banget anaknya sukses. Tapi tuntutan itu nggak sebanding sama apa yang dia kasih. Kasih sayang pun kurang. Saya boleh nggak sih Bang berambisi balik nuntut orang tua saya biar dia juga bisa jadi orang tua yang baik. Waduh, ini bahaya nih. Terima kasih Bang. Silakan, Nak. Iya. Seorang anak itu punya kewajiban untuk berbakti sama orang tuanya. Bagaimanapun keadaan orang tuanya. Orang tuanya baik, orang tuanya buruk, bahkan orang tuanya berbeda keyakinan dengan kita pun, tetap seorang anak harus berbakti sama orang tuanya. Ini jelas. Maka kalau ada pertanyaan, Ustadz boleh nggak kita berharap orang tua kita sayang sama kita? Boleh. Boleh nggak kita kemudian minta sama Allah agar orang tua kita itu sesuai dengan maunya kita? Boleh.
Tapi kalau menuntut balik, apalagi dengan kalimat yang tidak menyenangkan bagi orang tua, rasanya kurang tepat gitu. Yang paling tepat adalah doakan agar orang tua kita dilembutkan hatinya. Maka setiap anak tidak boleh membenci orang tua. Karena saya sering mendengar gitu ya, ada pertanyaan dari jamaah suka begini, Ustadz, orang tua saya tuh ilmunya kurang, orang tua saya tuh ibadahnya kurang, orang tua saya tuh nggak pernah ngerti sama saya dan seterusnya. Sering nggak ibu dengar kalimat itu? Iya. Ada kan? Mohon maaf saya balikin pertanyaannya. Boleh jadi orang tuamu ibadahnya kurang karena masa muda dia dihabiskan buat ngurusin kamu. Boleh jadi orang tuamu ilmunya kurang karena masa mudanya mereka habis banting tulang untuk mencari nafkah buat dirimu. Maka ketika dia dewasa, kita dewasa, jangan sampai menyalahkan orang tua kita. Nauzubillah min dzalik. Maka cara meminta kepada orang tua yang paling tepat adalah doakan. Minta sama Allah agar orang tua kita dilembutkan hatinya. Dan ingat ya, ketika seorang anak berbakti sama orang tuanya itu kewajiban. Maka langsung Allah yang akan memberikan pahalanya. Jadi kalau Mas Temi, Ahilman, Alif berbakti sama orang tua, jangan berharap orang tua baik sama kita. Nggak boleh itu ya? Nggak boleh. Kalaupun orang tua baik sama kita, itu mah bonus aja dari Allah. Karena pahalanya langsung Allah berikan kepada kita. Maka kebaikannya disebut dengan ihsan namanya. Ihsan. Ihsan itu setiap kebaikan yang kita lakukan, yang balasannya langsung Allah berikan. Sama kayak begini, orang tua mendidik anak. Ibu jangan berharap anak kita biar membalas kebaikan kita. Dan itu pun nggak boleh tuh. Nggak boleh. Kewajiban kita sebagai orang tua mendidik anak kita. Kalaupun anak kita sesuai maunya kita, itu bonus dari Allah. Jadi ibu jangan sampai memilah-milih anak tuh. Kadang-kadang kan kalau anaknya punya 2 atau 3 kita bandingin tuh. Iya. Kalau anak yang pertama pintar, kita bilang mirip ibunya. Kalau yang kedua agak lambat, mirip bapaknya. Nggak boleh, nggak boleh. Bagaimanapun anak kita, mereka adalah anugerah dari Allah. Dan tugas kita adalah memberi yang terbaik. Baiknya anak kita, itu pemberian dari Allah. Tidak baiknya anak kita pun juga itu ujian dari Allah. Dan duanya adalah kebaikan. Dan ibu tetap mendapatkan pahala dari kebaikan ibu jadi orang tua. Makanya sekarang begini Mas Temi, Alif. Banyak orang tua yang sibuk menuntut anaknya, tapi lupa menuntun anaknya. Nah ini Status bener. hari ini tuh. Status. Banyak yang menuntut anaknya, tapi tidak menuntun anaknya. Kalau gitu status Alif boleh menuntut asal menuntun. Iya. Bener. Itu makanya Alif juga pengen nanya sama Boleh gimana dong. kalau kita nih sebagai anak nih sebenarnya udah berbakti nih udah nurutin les ini, les itu, ngerjain tugas ranking 1. Tapi respon dari orang tua tuh nggak pernah puas sehingga nyakitin anaknya terus Atau gitu. mungkin misalnya gini ya, tadi kan A bilang berbakti sama orang tua itu wajib. Iya. Tapi kayaknya apa yang kita lakukan itu Kurang. masih selalu satu mungkin kurang, 2 tuh selalu ada aja kesalahan-kesalahan yang menurut kita ini padahal kita udah melakukan yang terbaik nih untuk orang tua kita gitu. Iya, makanya ada sebagian ulama yang menyebutkan ternyata perbuatan durhaka itu bukan hanya anak sama orang tua. Tapi boleh jadi juga ada orang tua sama anak. Ketika kapan? Ketika orang tua tidak memberikan sesuatu yang terbaik bagi anaknya. Tidak mendidik anaknya, tidak menuntun anaknya. Boleh jadi itu masuk kategori orang tua yang durhaka sama anaknya. Walaupun kalau Ahilman kurang sepakat dengan kalimat itu ya. Betul. Boleh jadi ya orang tua mungkin hilaf, butuh ilmu, butuh diingatkan untuk kemudian dia juga memberikan pendidikan yang baik kepada anaknya. Maka kembali kepada status yang tadi itu, Lip. Jangan sibuk menuntut tapi lupa menuntun. Padahal yang kita butuhkan, jangan tuntut anakmu untuk seperti apa yang kamu mau. Tapi tuntun anakmu agar sesuai dengan apa yang Allah mau. Gara-gara ngobrol sama AA, kemarin Alif marahin si Toti. Kenapa? Si Toti kerjanya pengeluh mulu sama Alif bilang, nih orang tua gue nuntut mulu. Alif gampar, woi bapak lu kan emang jaksa. Jaksa mah kerjanya nuntut mulu. Iya. Ngeluh dia gitu. Oke, jadi Alif ceritanya mau bikin status nih tadi yang udah Ahilman kasih. Kalau gitu kita break dulu ya, Boleh. sambil Alif nuntut status Boleh. ya. Oke, jangan kemana Ibu, tetap di Menjemput Berkah. Bismillah. Nahnu bitakhir, wallahu bitakdir. Tugas kita hanya ikhtiar. Biarkan Allah dengan semua rencananya memberikan yang terbaik untuk kita.